Kadang teman-teman yang sudah pensiun saya kerja, ayo kejar kekurangan kita di masa kita sedang kerja. Dulu waktu kita kerja mungkin sibuk, kita nggak bisa sholat berjamaah, kita nggak bisa bersilaturahim. Kesempatan setelah pensiun, kejar kekurangan-kekurangan. Jangan ngajak ngalor ngidul. Bismillahirrahmanirrahim. Watsalisatu yuqarribu ahlal khair wa yuba'idu ahlal syarr khaufan minal wuqu'i fil ma'siyati. Warrabi'atu yaral qalila minad dunya katsiran wa yaral katsira min amil akhirati qalila. Tanda-tanda orang yang bertobat kepada Allah dan tanda-tanda orang itu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang lalu kita membahas yang pertama, dia selalu pandai melihat dirinya, tidak pernah dijaga dari maksiat. Maksudnya orang tadi mentang-mentang udah bertobat, seakan-akan dia bukan orang yang paling baik, tidak. Justru dia lebih khawatir. Walaupun kebaikan yang dia lakukan seakan-akan suatu saat saya bukan berbuat maksiat lagi. Itu namanya orang yang ciri-ciri taubatnya diterima. Kita kadang nggak begitu. Baru kemarin sore insaf, lu nyalain orang, dia lagi jalan ke musola, ke masjid, lihat temannya belum sempat ibadah, kesian teman belum dapat hidayah. Dan begitu ya, kita baru kemarin sore insaf. Jadi andaikan kita bertobat, tobatnya itu diterima sama Allah, tanda-tandanya satu tadi itu ya, diantaranya dia selalu melihat dirinya tidak pernah dimaksum, tidak pernah dijaga oleh Allah. Kalau Nabi dimaksum, apa dimaksum? Dijaga dari hal-hal yang mengandung larangan Allah. Sampai Nabi Adam pun ya, ketika beliau makan buah kholi bukan berbuat dosa, tidak, hanya tersentuh dengan kesalahan. Ini pernah kita terangkan hadis-hadisnya. Kemudian yang kedua, yara fi qalbihi al-farah ghaiban ay ba'idan anhu wal huzna syahidan ay hadiran indahu. Orang yang tanda tobatnya diterima, hilangnya benda yang berbentuk duniawiyah itu, dia senang. Kenapa senangnya? Sebab mungkin ada fasilitas untuk melakukan maksiat gara-gara benda tadi, gara-gara dunia tadi. Jadi hilangnya barang itu ya, dia nggak susah, senang. Sehingga berapa banyak orang-orang ahli tasawuf ya, seperti halnya Syekh Ibrahim bin Adham, itu beliau tadinya raja, orang kaya, tapi ditinggalkan semua dunia, zuhud ya. Jadi saudara nih, orang kalau sudah lama menikmati duniawi, dia jenuh akhirnya. Jenuh. Kalau kita bukan, makin kurang. Kalau mereka enggak jenuh. Kenapa? Sebab memang dunia itu bukan jadikan tujuan yang pertama. Dunia itu hanya sekedar fasilitas untuk negeri akhirat. Bukan tujuan. Dengan asbab duniawiyah itu mungkin dia bisa ibadah haji, dia bisa ibadah yang lain dengan adanya dunia, tapi bukan jadi tujuan. Sehingga hilangnya dunia buat mereka itu nggak jadi pikiran. Pernah saya contohkan Nabi Allah ya, Ayub ya, Nabi Ayub. Nabi Ayub ini adalah nabi yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya iblis itu memang enggak pernah senang melihat orang berbuat kebaikan. Sehingga iblis minta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayub ini orang kaya ya, petani, banyak hartanya. Satu ketika di saat iblis ingin menggoda Nabi Ayub,
Nabi Ayub lagi ibadah. Di saat itu apa yang pertama dicoba? Satu, sawah ladangnya semua terbakar habis. Datanglah iblis kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, sawahmu kebakaran, hutanmu, kebun kamu semua kebakaran. Apa yang dibilang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Apa katanya? Datangnya dari Allah akan kembali juga kepada Allah. Itu doang jawabannya. Gak pernah dipikirin. Harta habis terbakar, nggak kesel, nggak nyesel, tetap ibadah. Kalau kita lagi ngaji, lagi sembahyang, warung kita kebakaran, terusin apa batalin? Berhenti dulu, siramin dulu tuh, ntar sholat ditambahin lagi. Tadi berapa rakaat ya, tinggal dua lagi. Nah itu saudara beda. Ya nggak bisa begitu, tetap keluarnya kita dari sholat jadi batal. Tapi itu adalah karakter kita. Kenapa? Sebab memang kita lebih condong dengan urusan tadi daripada akhirat. Itu diantaranya. Kalau orang yang bertobat enggak, biarin aja dah. Ini gara-gara itu nih gue berbuat maksiat. Sehingga saudara sekali-kali yang bisa terangin, kalau makan saudara kehilangan duniawi, jangan jauh dari Allah. Ada kesempatan dengan asbab hilangnya tadi, ada kesempatan untuk berbuat baik. Dan jangan minder. Jangan minder. Sebetulnya saudara, Allah ini sudah menentukan masing-masing bagiannya. Cuman kita tinggal ngerawatin yang susah. Ngerawatin yang susah. Meraih kejuaraan itu gampang. Atau meraih kejuaraan itu susah. Lebih susah lagi mempertahankan kejuaraan. Kita pengen jadi orang sukses. Sampai di puncak sukses kita lupa daratan, bahwa itu titipan dan nikmat dari Allah. Akhirnya kita macam-macam itu berbuat macam-macam, dicabut dikit-dikit oleh Allah. Akhirnya kita menjadi orang yang jatuh. Kenapa? Asbabnya kita sendiri. Nggak mungkin Allah nggak zalim terhadap hambanya. Kita yang menzolimi titipan Allah. Allah sudah ingetin itu dalam surah Ar-Rahman berapa banyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi macam-macam semua tuh. Ya. Untuk jangan sama sekali kita tuh lupa dengan nikmat-nikmat Allah. Jadi nikmat Allah sekecil apapun itu dari Allah. Ya, nikmat sehat, nikmat udah macam-macam nikmat. Sehingga kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalian gak bakal mampu menghitung nikmat Allah. Dan Allah tidak akan menyetop rezeki hambanya walaupun dia maksiat, tapi dikurangin. Itu doang bedanya. Nah dikurangin itu gak drastis, gak mungkin terus jatuh langsung gak makan gak minum, gak bisa. Tetap masih ada bagian rezekinya. Cuma ya kadarnya dikurangin oleh Allah. Yang tadinya umpama dapat 10.000 dikurangin 8.000, terus maksiat kurangin lagi 6 terus. Akhirnya nanti dia serba kekurangan. Salahnya siapa tuh? Salahnya kita. Tuh. Nah kembali jadi orang-orang yang bertobat kepada Allah itu, dia tidak pernah memikirkan hilangnya dunia. Bahkan dikira alhamdulillah, dengan asbab tidak sibuknya saya untuk mencari dunia, saya sekarang kerahkan saya buat ibadah. Jangan tambah jauh. Udah nggak punya harta, tapi tambah jauh dari Allah. Itu ibaratnya udah jatuh ketiban tangga. Kadang teman-teman yang sudah pensiun, saya kerja, ayo kejar kekurangan kita di masa kita sedang kerja. Dulu waktu kita kerja mungkin sibuk, kita nggak bisa sholat berjamaah, kita nggak bisa bersilaturahim. Kesempatan setelah pensiun, kejar kekurangan-kekurangan. Jangan ngajak ngalor ngidul. Udah pensiun bukan ditetapkan dirinya di tempat ibadah, di jalan ngalor ngidul, ngeliat kaleng ditendang-tendang, ya botol aqua ditendang-tendang, stres jadinya. Duduk di pos ronda ngapain? Itu berarti kita rugi 2 kali. Jangan sampai justru dengan kita pensiunnya dari pekerjaan, berarti ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang tadi nggak sempat silaturahim,
bisa silaturahim. Yang tadi nggak bisa sempat kita sholat jamaah, kita bisa sholat itu nilai flashnya di situ. Harus begitu, kita harus punya, ya harus punya cita-cita ke depan bahwa kita ini dunia hanya sebatas untuk menatap demi akhir. Ini saudara nggak bisa orang kalau nggak bang. Orang percaya kita bakal mati nggak? Percaya semua orang, tapi dia nggak yakin. Seakan-akan saya panjang. Itu doang sebetulnya. Dia percaya kematian akan menjenguk dia, tapi dia nggak persiapkan untuk menuju kematian, untuk menuju kematian. Santai aja udah. Masih besok.